Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Teknik Informatika, akan menjelaskan tentang manajemen sistem informasi warehousing department dari dosen pembimbing Bapak Agus Hermanto, dan nama-nama anggota dari kelompok ini yaitu Bagus Julian Hidayatullah, Farel Muhammad Iqbal, Muhammad Kemal, Hanif Jabar Ilmi Sumitra, Indra Aditya Saputra, Ahmad Barul Ulum, dan yang terakhir Mario Agung Kristanto. Warehousing atau pergudangan. Manajemen Departemen Warehousing adalah sebuah aktivitas mengatur produk yang tersimpan di gudang. PT Rekayasa Perangkat Lunak kelas A adalah termasuk perusahaan yang menggunakan metode manajemen gudang sebagai faktor pendukung majunya perusahaan. PT Rekayasa Perangkat Lunak kelas A mengkonsep mendirikan metode gudang karena sesuai kebutuhan perusahaan untuk menunjang operasional perusahaan. Untuk kelanjutannya, perusahaan membutuhkan dokumentasi perancangan dan analisis requirement dari permasalahan yang akan timbul. Oleh sebab itu, dokumentasi ini menjelaskan perancangan dan analisis manajemen departemen pergudangan. Tujuan dari warehousing department ini adalah untuk menjaga kualitas produk, mempermudah dalam pengiriman dan penyimpanan barang, menjangkau area tujuan pengiriman, meningkatkan perkembangan perusahaan. Struktur proyek. Bagian-bagian dari struktur proyek, saya sendiri Hanif Jabar Ilmi Sumitra sebagai Kepala Manajer Departemen Pergudangan, Ahmad Barul Ulum Supervisor Area Pergudangan, Mario Agung Kristanto Koordinator Area Pergudangan, Indra Aditya Saputra Kru Keamanan, Bagus Julian Kru Pendataan, Muhammad Kemal Kru Penataan Stok, Farel Muhammad Iqbal sebagai kru konfirmasi. Kepala manajer untuk mengurus segalanya dalam permasalahan-permasalahan di Departemen Pergudangan dan untuk mengirim laporan yang ada di pergudangan. Supervisor mendata laporan seluruh pergudangan, mengirim laporan ke kepala manajer dan membantu kepala manajer dalam mengatur pergudangan. Koordinator mendata transaksi barang keluar dan masuk, mengirim laporan harian, mingguan, bulanan, dan mengkoordinasi seluruh kru untuk memudahkan aktivitas pergudangan. Kru keamanan sebagai menjaga keamanan gudang. Kru pendataan tugasnya untuk mendata barang yang akan masuk atau yang akan keluar dari pergudangan. Kru penataan stok untuk mengatur penataan stok di dalam gudang agar rapi dan mempermudah pengoperasian Departemen Pergudangan. Penataannya sesuai nomor rak. Kru konfirmasi mengatur input atau output barang yang datang atau akan mengirim barang dengan bertransaksi langsung dengan kurirnya. Selanjutnya adalah kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Sebagai tabel berikut, kebutuhan fungsional sebagai spesifikasinya mencatat barang masuk ke gudang. Itu adalah aplikasi dapat mencatat
informasi barang yang masuk di gudang. Lalu mencari riwayat barang masuk gudang. Aplikasi dapat mencari riwayat barang yang keluar dari gudang inventaris. Jadi dapat mencari di tanggal berapa ada terjadinya selisih barang tersebut, bisa melewati fitur ini. Mencatat pengeluaran barang dari gudang. Aplikasi dapat mencatat informasi barang yang keluar dari gudang. Mencari riwayat barang keluar dari gudang. Aplikasi dapat mencari riwayat barang yang keluar dari gudang. Laporan barang masuk dan keluar gudang. Aplikasi dapat memberikan laporan stok barang masuk dan keluar pada jangka waktu tertentu, misalnya per bulan, per tahun, per minggu. Keluaran dapat berupa cetak atau format PDF, CSV, seperti itu. Lalu untuk kebutuhan non fungsional, parameternya availability. Sistem dapat diakses 24 jam sehari kecuali ada perbaikan. Lalu reliability, ergonomi, portability. Sebagai sistem dapat dibuka pada 6 browser yang berbeda seperti Google Chrome, Opera, Firefox, Safari, dan Internet Explorer. Response time tidak lebih dari 5 detik. Keamanan atau security. Lalu komunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Lalu selanjutnya ini akan menjelaskan tentang diagram-diagramnya. Yang pertama adalah konteks diagram. Konteks diagram yang mencakup masukan-masukan dasar, sistem umum, dan keluaran. Diagram ini merupakan tingkatan tertinggi dalam diagram aliran data dan hanya memuat satu proses menunjukkan sistem secara keseluruhan. Diagram tersebut tidak memuat penyimpanan dan penggambaran aliran data yang sederhana. Seperti pada gambar tersebut, untuk transaksi barang datang dan barang keluarnya, ini akan mengirim ke atau mendata menggunakan software, akan dikirim ke database-nya. Itu sesuai stok gudang, sesuai raknya, lalu jumlah stok yang tersimpan dan stok-stok yang telah rusak atau kadaluarsa, dan data karyawan dan aktivitas staf. Jadi meliputi username, password, gaji, laporan yang telah terjadi. Laporan yang telah terjadi itu seperti barang masuk hari ini, barang keluar hari ini, mengirim di mana, seperti itu, dan jumlah-jumlah stoknya dan lain-lain. Lalu untuk diagram berikutnya, information flow. Diagram ini menjelaskan di mana proses user dan proses software saling terhubung. Di sini ada 3 aktor dan 2 user. Yang aktor pertama kurir, kedua kru, yang ketiga SPV atau koordinator. Dan usernya ini menggunakan software tersebut untuk penghitungan barang datang atau barang keluar. Jadi kru ini menerima barang atau memberikan barang ke kurir, itu akan didata. Setelah didata, lalu dimasukkan ke rak sesuai alamat rak itu tersebut dan dikirim ke supervisor atau koordinator
untuk didata lebih lanjutnya dan dikirim ke departemen yang membutuhkan dan dikirim ke Direktur PT Rekayasa Perangkat Lunak kelas A. Selanjutnya, topologi atau arsitektur jaringan. Pada perancangan jaringan guna mengimplementasikan topologi yang dirancang, maka akan digunakan 4 jenis perangkat keras, yaitu server, hub, switch, dan PC. Jadi seperti gambar tersebut, untuk PC khusus kru pendataan stok di rak ini akan dikirim ke storage kru, dan kru pendataan transaksi. Jadi pendataan transaksi itu setiap transaksi satu kurir itu mengirim berapa piece barang, berapa stok barangnya, itu didata setiap hari dan disimpan ke storage kru dan dapat diakses oleh supervisor pergudangan dan koordinator pergudangan. Dan juga storage ini juga bisa diakses oleh kepala departemen pergudangan. Selanjutnya adalah arsitektur aplikasi. Arsitektur aplikasi membahas bagaimana tujuan proses utama pada software. Seperti ini: manager, staff warehousing, login. Setelah login, dapat mengakses data, merubah data dari data barang masuk, barang keluar, lalu disimpan database, lalu di pengolahan data dan di convert ke data PDF atau print-printan. Selanjutnya di sini ada use case. Diagram use case yaitu gambaran grafis dari beberapa atau semua aktor dan interaksi diantaranya yang memperkenalkan suatu sistem. Untuk manager, yang pertama ini manager, itu dapat melihat laporan barang keluar, laporan barang masuk, laporan barang rusak, dan juga ada fitur login. Supervisor pun juga sama. Namun supervisor atau koordinator ini mengirim laporan barang, mencatat laporan barang untuk dikirim ke database-nya, dan mengelola kru itu untuk penambahan kru baru dan absen-absennya kru, dan untuk menghapus kru, dan gaji-gajinya kru juga bisa dilihat di sini. Lalu selanjutnya adalah data flow diagram atau disingkat dengan DFD. Ini suatu diagram yang menggunakan notasi-notasi untuk menggambarkan arus dari data sistem, yang penggunaannya sangat membantu untuk memahami sistem secara logika, terstruktur, dan jelas. Sebagai ini gambar DFD admin gudang dapat merubah data atau menambahkan data, menghapus data di penyimpanan produk terbaru Banyu. Itu terdapat ID produk baru, notifikasi jumlah stok, dan akan dikirim ke
database dari data logistik dan stok banyu. Barang datang, stok banyu itu juga dapat mengirim dan mengambil dari data yang di stok banyu tersebut. Admin dapat mengakses barang datang stok banyu. Setelah itu barang keluar dari stok banyu itu dari ditransaksi. Jadi setiap transaksi itu satu transaksi satu kurir itu dikirim laporannya ke manajer. Admin juga dapat melihat ini notif jumlah outputnya, jadi keluar barang yang akan dikirim ke departemen pemasaran. Dan selanjutnya adalah Entity Relationship Diagram atau ERD, suatu model untuk menjelaskan mengenai hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang memiliki hubungan antar relasi. Di gambar berikut, staf Departemen Pergudangan ini terdapat ID staff, Premier K, nama staff, dan nama staff ini ada nama depan, nama belakang, lalu alamat rumah staff atau alamat tinggal kos atau apartemennya. Ini sebagai proses register atau pendaftaran dan juga proses loginnya. Lalu menuju ke PIN dan juga ID-nya, ID staff untuk di pendaftaran itu. Nama staff, alamat staff, selanjutnya ke pendataan stok gudang untuk mengatur merubah data itu. Lalu di sini yang barang keluar ada nomor faktur, nama kurir, dan waktunya, tanggal, jumlah stok, dan juga nama penerima di Premier K. Ini wajib dimasukkan data yang nomor faktur, nama penerima ini. Barang datang pun juga sama seperti itu, nama kurir, nomor faktur, waktu, tanggal, jumlah stok yang datang, selisih stok yang diterima. Jadi jika terjadi adanya selisih stok, data kurir dan stok yang kami terima itu akan juga dicatat di sini. Selanjutnya adalah Business Process Modeling Notation atau BPMN, standar notasi grafis yang mendeskripsikan langkah logis dari proses bisnis. Jadi proses bisnis ini ada 3 pool. Pool yang pertama ini warehousing department atau departemen pergudangan. Lalu departemen logistik. Departemen logistik itu adalah departemen pengiriman. Production department, departemen produksi. Untuk pertama kurir menuju ke kru kami di pendataan laporan, dan laporan tersebut dikonfirmasi itu bahwasanya kurir tersebut akan mengirim barang atau mengambil barang di gudang. Setelah dikonfirmasi
kurir yang mengirim ke gudang akan didata pendataan gudangnya, pendataan data barang kurir ke kru kami, didata penerimaannya. Setelah itu konfirmasi data yang kami terima sesuai data kurir atau tidak. Setelah itu selesai untuk bagian mengirim barang ke gudang itu, dan kurir yang akan mengambil barang dari gudang nanti akan diberikan oleh kru kami data dan juga barangnya. Dan laporan-laporan tersebut dikirim ke kepala departemen logistik sebagai konfirmasi barang selisih atau tidak, dan kurirnya sudah datang atau tidak, seperti itu. Dan di pool yang production department ini kami mengirimkan stok di gudang, jadi tidak sampai terjadinya kehabisan stok di gudang. Jadi di bagian production bisa mengerti stok di gudang masih ada berapa untuk menunjang omset perusahaan PT Rekayasa Perangkat Lunak kelas A. Selanjutnya di sini adalah activity diagram. Activity diagram ini adalah pemodelan yang dilakukan pada suatu sistem dan menggambarkan aktivitas sistem berjalan. Jadi untuk aktivitas yang pertama login. Setelah login, jika password atau namanya tidak sesuai akan terjadinya error, dan jika benar akan ada notifikasi login sukses. Lalu akan keluar transaksi input atau output. Setelah itu akan keluar menu input atau menu output. Jika diklik pada menu input, nanti akan keluar tabel untuk menyimpan data masuknya barang tersebut, lalu disimpan atau send. Setelah itu kalau diklik menu output akan keluar input data untuk keluarnya. Setelah didata input keluarnya, setelah itu disimpan dan dikirim ke menyimpan data dan mengirim ke si penerima, dan si input ini mengirim ke si pengirim barang tersebut, seperti di production department. Setelah itu logout. Lalu setelah logout akan menampilkan ulang tampilan login. Setelah activity diagram akan ada conceptual data model, yaitu CDM, dipakai untuk menggambarkan secara detail struktur basis data dalam bentuk logik. Struktur ini independen terhadap semua software maupun struktur data storage tertentu yang digunakan dalam aplikasi ini. CDM terdiri dari objek yang tidak diimplementasikan secara langsung ke dalam basis data yang sesungguhnya. Di sini ada data dari staff yang terdiri dari ID staff, primary key, variabel ini varchar. Setelah itu nama staff, varchar, alamat staff,
sebagai string. Setelah itu jabatan, ID jabatan, varchar, nama jabatan. Setelah itu transaksi pun juga ada ID transaksi, biaya, waktu, tanggal transaksi. Dan di diagram ini menunjukkan untuk penulisan variabel-variabel di software tersebut. Selanjutnya adalah physical data model, merupakan gambaran secara detail basis data dalam bentuk fisik. Penggambaran rancangan PDM memperlihatkan struktur penyimpanan data yang benar pada basis data yang digunakan sesungguhnya. Dan seperti gambar tersebut, staff dan yang melakukan ID staff, varchar. Dan transaksi ini bertransaksi barang yang keluar dan juga barang yang datang, input. Setelah itu ke ID barang, lalu jika ada kurir yang mengirim bukan produknya Banyu, seperti pengiriman rak untuk kebutuhan Departemen Pergudangan dan yang lain-lain, sini akan ada ID barang. Ini ID barang untuk barang yang datang, dan juga ID bukan produknya Banyu. Setelah itu dikirim ke gudang. Ini akan ada ID gudang tersebut, nama gudangnya, alamat stok di raknya, dan juga kapasitasnya. Kesimpulan, langkah-langkah pembuatan manajemen sistem informasi menggunakan diagram-diagram tersebut untuk mempermudah proses pembuatan sistem aplikasi dan mempermudah jalannya operasional Departemen Pergudangan. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.